Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, you know I only wanna come over, put it on him. I got that whoa, nah, nah, nah. He drink that shit like water. I got that supernova, that super grip. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Giovanna S. Saya dari kelas 9C, nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang teks cerita inspiratif yang berjudul Reni Jangan Mengeluh Lagi. Reni adalah seorang gadis remaja berusia 14 tahun. Dia masih duduk di bangku SMP. Selain cantik, Reni juga pintar. Namun sayangnya Reni sangat suka mengeluh dan tidak bersyukur dengan apa yang sudah ada pada dirinya. Bahkan hanya masalah kecil saja dia bisa menggerutu seharian. Suatu hari Reni pulang sekolah dengan berjalan kaki. Dia hanya bisa menatap teman-temannya yang melewatinya dengan mengendarai sepeda motor. Reni pun mengeluh dengan keadaannya yang tidak seberuntung teman-temannya. Andai saja boleh naik motor, pasti tidak perlu capek-capek jalan kaki, gerutu Reni. Sampainya di rumah, Reni langsung gerutu di depan ibunya yang sedang menyiapkan makan siang. "Bu, kenapa aku tidak boleh naik motor ke sekolah? Kalau tiap hari jalan kaki kan capek, Bu." Reni berkata seperti itu kepada ibunya. Reni merasa bahwa di dunia ini hanya dia seorang yang paling menderita. Kalau dia melihat teman-temannya, semua terlihat gembira dan seperti tidak ada satupun yang punya masalah. Ibunya pun memberi jawaban bijak untuk Reni. "Nak, sekolah kamu kan cukup dekat, jadi tidak perlu naik motor. Lagi pula, anak seusia kamu kan belum boleh naik motor. Berbahaya." Reni menjawab, "Tapi teman-teman Reni semuanya sudah naik motor, Bu. Aku juga mau naik motor, titik," ucap Reni sambil masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Bahkan di kamar pun Reni masih menggerutu dan uring-uringan sendiri. Ibunya pun hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Reni. Sepertinya Reni sudah memiliki keputusan bulat untuk pergi ke sekolah dengan naik motor. Meskipun merasa berat, ayah dan ibu Reni tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berpesan kepada Reni agar selalu hati-hati saat berkendara di jalanan. Reni pun mengiyakan sambil pamit dan berlalu pergi. Hari sudah menunjukkan pukul 4 sore, tapi Reni belum juga pulang ke rumah. Ibunya pun menunggu dengan gelisah. Dia mencoba berkali-kali menghubungi Reni, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Hal itu membuat ibu Reni semakin gelisah. Tiba-tiba HP ibu Reni berdering, dan ketika dilihat ternyata dering HP itu berasal dari nomor Reni. Ibu Reni pun segera mengangkat telepon tersebut. Tapi rupanya yang menelpon bukan Reni, tapi temannya yang bernama Nita. Nita bercerita bahwa Reni kecelakaan sepulang sekolah ketika akan ke rumah salah satu temannya untuk belajar kelompok. Dan sekarang Reni dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, ibu Reni langsung panik dan khawatir dengan kondisi Reni. Dia pun sangat menyesal. Mengapa ibu Reni mengizinkan Reni untuk naik motor ke sekolah? Bersama ayah Reni, keduanya pun bergegas pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, kedua orang tua Reni pun langsung menuju kamar perawatan tempat Reni dirawat. Reni tampak terbaring lemas dan beberapa luka di kaki di tangannya. Sementara pelipisnya juga terlihat memar. Begitu melihat kedua orang tuanya, Reni hanya bisa menangis. Ibunya pun tidak kuasa menahan tangis, namun dia tetap bersyukur anaknya tidak mengalami luka yang parah. "Maafkan Reni, ayah, ibu. Reni tidak patuh sama ayah dan ibu."
ucap Reni dengan nada lemah sambil menangis. Kedua orang tua Reni pun hanya bisa mengangguk. Mereka menguatkan anaknya agar tetap semangat. Mereka hanya berharap Reni cepat pulih dan bisa kembali pulang ke rumah dan bersekolah. Lalu setelah kejadian kecelakaan itu yang menimpa Reni pun menyadari sikapnya selama ini suka mengeluh dan kurang bersyukur dengan kondisinya. Dia pun bertekad untuk memperbaiki diri dengan lebih bersyukur dan patut pada nasihat kedua orang tuanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus bisa mendengarkan perkataan orang tua. Karena setiap nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita sendiri. Dan kita juga harus belajar untuk bersyukur dan menerima dengan lapang dada dengan apa yang ada pada diri kita. Bukannya malah menggerutu atau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan saya minta maaf jika ada salah kata dan lain-lainnya.